feel beautiful. Welcome to Magna Talks Beauty. I'm Shahnaz. And I'm Sailor Bunny. And apa? Ayo mau ngobrol apa lo hari ini? Kita mau ngomongin identity crisis. Ya, kind of. Kind of. Lebih kayak apa ya? Cara lo menerima identitas lo sebagai perempuan. Ya nggak sih? Kayak identity lo sebagai your identity as a woman or whatever. Ya. Femininitas yang kayaknya dulu terkesan dipaksakan, tapi at the end lo, okay, it's part of me gitu ya. Lo gitu? Gue gitu sih. Maksudnya kayak kayak if you see us, of course like we're very girly. we're like so girly, we're like oh my god purple. Enggak sih, cuma enggak. Tadi gue mau bilang kayak kalau orang lihat lo pasti kayak damn she's a woman. Gitu loh. Sekarang. Iya, kalau misalnya orang lihat gue sekarang lebih kayak is she a Damn. woman? Is she cactus? Is she a plant? Kayak nobody knows. So, tapi ya pasti kan nggak selamanya lo pernah kayak gitu kan dianggap sebagai woman. Gue pengen tahu lo waktu kecil gimana sih? Aduh, gue dulu petakilan.com. Iya, emang sekarang Gue tuh petakilan.com-nya in a sense of like I thought I was supposed to be born as a boy. Jadi gue tuh mungkin apa ya, gue nggak tahu sih orang kayak nyangka atau enggak, cuman gue lumayan tomboy. Oke. Jadi kayak kalau lo bilang lo tomboy, gue juga girl like. Iya soalnya kayak dulu tuh gue suka main sepeda, main bola, main basket, belajar egrang tapi gagal. Enggrang? Iya, egrang kayak gitu. Mau jadi badut? Well, I am already clown. But enggak, dulu kayak bokap gue pokoknya suka banget kayak mainan-mainan lala lili gitu, tradisional. Cuman ya gue tuh suka banget main sepeda. Yang sampai to the point where gue tuh kalau les bahasa Inggris abis sekolah, gue tuh kayak bawa helm sepeda gue di backpack. Gue kayak I'm like macho man gitu. Gue tuh selalu nunjukin kayak no, gue nggak girly girl, I'm not like those other girls gitu. Vibe gue kayak gue tomboy, gue gini, gue sukanya pakai celana sepeda, baju sepeda bokap gue pakai gitu kalau nggak sekolah. Tapi lo waktu itu, maksudnya lo waktu kecil tuh bangga menjadi kayak tomboy gitu? Iya, gue bangga banget kayak oh my god kayak kalau misalnya cewek lain ngomongin tentang spidol di kelas, gue ngomonginnya sepeda gitu. Identitas gue adalah kayak mountain biker, semua gara-gara bokap gue. Kayak sepertinya. Kalau sekarang lo jadi mountain biker lagi sih, kayaknya sekarang lagi trending lagi sih. Wait, enggak. Bukannya semua orang sepedahan? Tapi kan nggak mountain. Oh ya udah. Oke, jadi ada perbedaan dari mountain bike dan road bike. Oke, biker silahkan. City biker, oh my god, ya cuman ya begitu. Kayak gue dulu juga tomboy kayak lo gitu. Kalau lo tomboynya sepedahan juga atau enggak? Karena jadi maksud gue, lo tuh bangga jadi tomboy, lo kind of wish that you're a boy gitu. Iya, kind of. Oh, enggak sih. Is this an identity crisis? Oh iya, bener sih. Tapi kalau gue kayaknya gue sih nggak pernah merasa begitu ya, karena emang kayaknya ada tomboy-tomboynya. Cuma gue memang lebih suka indoor anaknya dari dulu gitu. Dan paling outdoornya gue keluar terus, tapi biasanya main sama anjing-anjing gue. Gitu. Jadi waktu kecil gue punya kayak 25-30 anjing gitu di rumah. Persis bokap gue punya 17. Baik. Dan pasti bener-bener hafal semuanya gitu kan, nama-namanya gitu dah. Gue sih waktu kecil kayaknya dibesarkan sebenarnya nyokap bokap gue tuh pengennya anak terakhirnya tuh laki gitu. Jadi malah justru gue merasa kok gue jadi waktu kecil tuh dandaninnya tuh agak seperti boyish gitu kan. Oh malah orang tua lo yang ngasih lo pakaian gitu. Seperti itu. Padahal gue on the inside tuh I'm a very girly girl. Oh my god, just like right now. Oh my god. Apalagi rambut gue tuh dari kecil kan emang tipis kan. Jadi tuh gue selalu dipotong pendek. Selalu dari kecil sampai sekarang gitu. Terus kan orang kan suka kayak, oh lo tuh pasti kayak anak laki ya, lo tuh pasti tomboy ya. No, suka banget manicure gitu. Oh iya? Gue suka banget kayak krimbat gitu. Makanya tadi lo agak jealous ya kalau gue pakai kutek. Nah, aku belum. Nanti gue bawain. Iya, jadi sebenarnya kayaknya gue mungkin dari dulu malah mencari that femininity yang ada di dalam diri gue gitu. Karena
orang cenderung melihat gue tomboy ya gitu. Oh gitu. Tapi kayak ya, kalau gue lebih kayak gue harus disuruh pakai dress, pakai apa gitu, karena mungkin ngeliatnya juga di keluarga gue, cucu pertama cewek, jadi pasti disayang-sayang banget lah, kayak aku kasih dress, aku bikinin baju ini, kamu pakai pita lah. Sekarang gue kayak kalau zaman sekarang pasti let it go. Jadi kayak give me that wig, kayak gitu mungkin sekarang, tapi dulu yang kayak nggak mau Risa nanti kan aku pakai helm, aduh oh my god, bener-bener kayak biker girl, gak jelas gitu. Cuman I think it was just like me trying to be like rebellious aja, kayak keluarga gue kan Jawa banget nih, jadi kalau misalnya anak cewek Jawa kayak ayo kamu duduknya bener, kamu harus ngomong sama Uti kayak gini, kamu ngomong sama tante ini kayak gini, jadi kalau kayak dipanggil dalam gitu. that's my childhood right there. Oh my god. Kayak Daneke, dulu panggilan gue Dani kan, baru rahasia, jadi kayak dulu panggilnya Daneke, jadi kalau misalnya Uti manggil kayak Daneke, ayo makan dulu dalam tea, kayak kucing keluar, kita makan kecil gitu. Kalau misalnya Uti udah lagi tidur, gue kayak Mas Eca, ada sepupu gue, Mas Eca naik sepeda, keluar gitu, cara pendek. Gitu. Jadi kayak banyak lah certain rules, dan gue rasa nggak cuma Jawa aja kan pasti yang kayak super strict gitu ya. I mean like in Asian cultures pasti kayak ada gender roles atau stereotype lah, beda yang cewek sama cowok gitu. Ya nggak sih? Iya sih, bener. Iya, cuman gue jadi mikir nih. Bagus dong mikir. Tapi I don't think itu pernah dipaksakan ke gue sih. Kayaknya gue nggak. Kalau orang tua gue biasanya kayaknya lebih santai masalah lo mau jadi apa gitu. Cuma pressure-nya tuh kadang gue merasa datang dari masyarakat. Ya nggak sih? Karena kayak berarti teman-teman lo gitu. Gitu waktu ya gue juga, meskipun gue trying to prove kalau gue adalah seorang yang feminine, tapi gue suka banget, gue inget waktu kecil tuh gue main kejar-kejaran gitu, main tembak-tembakan. Oh wow. Aku suka kamu suka aku. Diterima. Nggak, real tembak-tembakan ya. Ya pakai senapan. Oke, mantap. Yang pakai kayak peluru kecil itu kan. Oh, pakai senapan angin gitu. Iya. Girl, oh my god. G.I. Joe. Iya, kayak gitu. Iya, Bo. Dan waktu itu tuh zamannya G.I. Jane keluar gitu. Terus rambut gue tuh dipotong pendek banget sama nyokap gue, karena gue inget tuh waktu itu pokoknya gue habis dari mana gitu ya, terus rambut gue tuh kayak bereruk banget gitu dan udah panjang, terus gue kalau panjang tuh kayak nempel-nempel ke sini. Iya, nyokap gue gregetan. Nyokap gue gregetan di satu titik di shave gue, jadi kayak cuman segini gitu. Sedih deh pokoknya. Oh my god. Berarti lo agak nangis dong, lo agak attachment sama rambut lo nggak dulu? Enggak sih, cuma gue kayak ya gitu, ya udah. Ya udahlah daripada keringat-keringatan. Iya, tapi somehow gue tuh selalu merasa gue girly kok gitu. Gue suka kok dandan. Kenapa sih gue nggak pernah dikasih lipstick sama nyokap gue gitu. Sedangkan kakak-kakak gue dikasih hadiah lipstick gitu, dikasih hadiah eyeshadow gitu. Kenapa sih gue dikasihnya berbeda terus sama dia? Karena kan gue bertiga bersaudara, mereka berdua tuh jaraknya dekat, cewek-cewek semua. Dan gue terpental sendiri agak jauh gitu. Okay. Jadi mungkin sebenarnya not intentionally mereka mau membedakan, tapi karena mungkin kebutuhannya berbeda ya. Right. By the time si kakak-kakak gue udah gede, butuh eyeshadow dan lipstick, gue masih butuh sepatu roda gitu kan. Oh, oke, now that makes sense. Karena ada age gap itu understandable sih. Karena kalau misalnya gue sama adik gue beda 3 tahun nih, dan kita cewek-cewek. Gue kayaknya ini juga faktor sih, jadi kayak of course gue beda 3 tahun, berarti pas adik gue lahir gue umur 3 tahun dong. Nah pas gue umur 3 tahun tuh gue belum tahu, atau gue main terima-terima aja gitu, bokap nyokap gue ngasih gue apa, baju apa. Sementara gue tuh ulang tahun ke 5, 6 gitu kan barengan sama adik gue. Jadi ulang tahun gue 27 Maret, adik gue 26 Maret. Terima kasih. Nempel sekali itu seperti kembar tapi beda 3 tahun. Ya ampun, berarti nyokap bokap lo ketahuan ya kayaknya. Kayaknya emang jadwalnya, jadwalnya di situ. Oke, mama, bapak, kalau misalnya bisa konfirmasi. Basically, gara-gara kita ulang tahunnya deket dan umurnya deket, bajunya dikembarin. Dan gue kayak nggak mau. Kalau misalnya ada pakai dress, gue nggak mau. Gue kayak gue dari dulu emang struggling untuk kayak cari identitas gue sendiri deh. Jadi kalau misalnya adik gue pakai dress, gue nggak mau pakai dress. Anak aja itu kan adik gue udah ulang tahun. Jangan sama-samain lo gitu. Iya, kayak udah lahirnya nempel-nempel gue, ikut-ikut lo gitu. Gedenya
beda banget jadinya. Kenapa emang adek lo tuh kayak gimana? Adek gue gimana ya, mungkin bisa dibilang dia tidak semeledak-meledak gue. Even though sama-sama Aries kan 26 Maret. Tapi dia lebih yang kayak reserved, perfeksionis, akademis, apa ya, introvert sih, dia introvert banget. Kayak kalau misalnya dia hari Senin keluar rumah gitu, socialize, hari Selasa Rabu harus di rumah. Yes, that's me. Itu That's me. Iya, kayak gitu. Kayak, I have to like charge my battery. Dan gue kayak, I got my power bank in myself. Like, you gotta charge, boo boo. You're just not getting on with the newest technological advancements. Excuse me, there's a power bank. Kayak gitu beda banget. Dan dia kayak, dia rambutnya lurus, kulitnya tan, bener kayak polar opposite gitu, gedenya. Gue nyadar kayak kita beda banget ya. Tapi justru enak dong. Jadi lo sekarang kayak identitas lo lebih secure gitu loh, ya nggak sih? I need a moment to think about this. Karena kayak menurut gue sebeda apapun gue sama adek gue kan kakak. Jadi gue ngerasa gue harus nyari identitas gue sendiri. Adek gue baru-baru banget nih deket sama adek gue. Maksudnya kayak banyak ngobrol as a woman to another woman, gitu. Karena dulu kan kita kayak ya tau lah kalau misalnya kakak adik pasti kalau misalnya kecil berantem, gitu kan. Sibling rivalry. Jadi baru sekarang akhir-akhir ini kayak kita ngobrol yang kayak, menurut lo kenapa lo sekarang gedenya jadi kayak gini Kar gitu. Saya gue tuh dia bilang gue tuh jadi introvert atau kayak gue sukanya lebih diam karena gue ngerasa karena gue punya kakak yang bisa ngewakilin gue tinggal ngintil, gue nggak perlu ngapain, gue nggak perlu ngobrol sama orang karena kakak gue udah ngobrol sama orang, gue nggak perlu mengintroduce gue sendiri karena kakak gue udah introducein gue gitu. Spotlightnya ada di lo. Tapi sekarang dia tuh gedenya kayak ya gue apa dong? Of course gue bukan kakak gue, sure, tapi that's not my identity, dia bilang. Gue harus punya identity solid yang bukan cuma kayak I'm not A tapi I'm B gitu. Oke. Ya, jadi identitas lo untuk membedakan dari kakak lo itu ada dua. Iya, karena memang cewek-cewek semua kayaknya emang ngaruh banget ya sebenarnya nih punya saudara. Nah, gue juga agak kayak lo ya, to be honest. Kakak-kakak gue itu dua yang nempel itu, mereka itu sangat dekat satu sama lain kan. Gue kan terpental sendiri kan, karena mereka bedanya cuma 1 tahun. Dan mereka itu rebellious sekali. Mereka itu diam kalau disuruh, maksudnya kalau pressure dari nyokap bokap gue itu seperti apa, dan mereka tuh diam. Tapi mereka tuh rebel di belakang gitu. Sedangkan gue ngikut pura-pura front tapi sebenarnya di belakang cuma kalau gue itu lebih ke gak mau dari depan. Gak mau gitu. Jadi gue tuh keras, will-nya jadi keras banget. Tapi gue adalah orang yang selalu mengikuti rules. Gue punya rules gue sendiri, gue saklek banget sama peraturan gue. Jadi gue bikin semua, gue merasa ya gue juga mencari jati diri gue sendiri itu, tapi jadinya jatuhnya gue harus punya plan yang jelas gitu, dan gue harus stick to that plan. Kalau ada plan yang keluar sedikit dari jalur, gue akan marah banget gitu. That's really interesting. Itu bener kan? Kayak adek gue juga. Jadi dia tuh kayak dia vokal banget kalau di rumah kayak bokap nyokap kayak kamu gini-gini kayak enggak, aku nggak setuju sama mah karena mama jadi dia baik banget lah berantem kalau sama orang tua. Kalau gue tuh kayak tapi di luar kayak jedak, jadi lihat nih kayak keluarga lo. Iya, jadi lucu ya. Kakak lo lucu ya sebenarnya. Yes, girl, ya lo emang 2 in 1 banget. Kayak ada 2 orang. Ya baterai aku harus ada 2 gitu. Karena powernya luar biasa. Iya, alkalin. Iya. Tapi ya. Sorry. Sebut merek terus. Iya. Ya itu sih sebenarnya akhirnya gue jadi menemukan jati diri gue adalah orang yang memang secure dengan diri gue dan ya rule follower, cuma ya your own rules gitu. My own rules gitu. Jadi kerasnya jadi kayak nggak ada yang boleh ngasih tahu gue apapun karena I know what's best for me. Jadi lo nggak punya suara di dalam decision gue. Jadi gitu loh, maksudnya kayaknya agak paham kan lo? Itu literally ada gue, kayak kita harus tukeran saudara sih. Kayak menurut gue, tapi kalau bisa tukeran jadi aneh sih. Jadi aneh. Tapi
sama semua. Iya, tapi kayak maksud gue ya itulah persaudaraan gak sih? Karena emang gue sih nggak bakal jadi kayak gini kalau nggak ada kakak-kakak gue yang gue cinta banget itu gitu. Pasti kan lo juga nggak bakal kayak gini kalau lo nggak punya adik lo kan. Gue ya, kalau misalnya adik gue nggak lemparin gue charger laptop, gue nggak akan kayak gini sekarang. Thank you Kak, love you forever. Ya sih, that's really interesting. Terus kalau misalnya sekarang, of course relationship lo sama kakak-kakak lo yang cewek-cewek ini yang dari girls jadi women itu berbeza dong. Berbeza banget. Zaman dulu kan lo berantem terus nggak sih? Iya, makanya itu adek gue ngelemparin gue charger laptop. Ya ampun, gue pernah lempar suling ke kepala kakak gue. Terus kakak gue ngamuk, nangis gitu. Tapi ya beda banget. Sekarang kayak almost nggak pernah berantem, dan setiap kali kita ketemu kayak bener-bener seneng banget karena ya kita makhluk-makhluk berbeda yang punya pemikiran yang sama aja gitu. Dunianya tuh beda banget kan. Mereka kayak dunia yang lebih ya gitulah, mereka dokter gitu, terus mereka kayak punya dunia mereka sendiri, dan selalu kangen sih gue karena udah tinggal di rumah yang berbeda kan. Sudah berkeluarga.com. Oh my god, I can't wait till that happens to me. Beda rumah sama semua orang. Lo pasti bakal kangen banget sih, dan itu akan membuat relationship lo dan adik lo juga berbeda. Iya, menurut gue lebih suka kalau gue kangen orang tua gue, karena kalau misalnya gue ketemu setiap hari jadinya kayak boring ya? 4L, lo lagi. Iya, gitu. Tapi tadi kita ngomongin what you do itu doesn't define you kan sebenarnya. Right. I think, yeah. Kalau gue kembali lagi ke topik. Ya, kalau misalnya gue lihat now as a woman, gue melakukan banyak hal. Maksudnya kayak identitas gue tuh dulu ya gue seorang kakak, gue seorang kakak, gue seorang anak. Kalau sekarang gue bisa identify diri gue sendiri sebagai pekerjaan gue juga, misalnya kayak gue musisi, abis itu tapi gue juga seorang wanita gitu. Tapi I think it's so easy to just like label yourself pas lo udah puber atau dewasa kan pasti bilang, oh anak gadis ya sekarang udah dewasa, jadi udah jadi wanita, udah bukan anak kecil lagi gitu. Tapi it's so hard to define myself as a woman now. Iya sih. Karena apa ya? Ini hard to define you as a woman atau lo emang hard to define sih kayaknya. Sebenarnya itu sih. What kind of creature are you? Sebenarnya itu sih, I'm an alien, I'm so stunning. Tapi iya, it's so hard to define yourself and then to define yourself as a woman. Karena kalau misalnya looking back, gue dulu selalu put a label myself, gue tomboy, gue cewek tomboy gitu. Kalau misalnya kayak perempuan kayak not me, sorry tapi gitu kayak, ya. maksudnya apa ya, it's not, you can still be masculine, you can still be feminine as well. Iya. Jadi mungkin sekarang gue mendefine-nya lebih kayak I embrace anything and everything that I am. Okay. Yeah, that makes sense. Apapun itu. Iya sih. Does it make sense? I don't know. I hope It does. It's hard to define yourself. How do you define yourself? Itu dia, gue juga nggak, kayaknya it's harder ketika gue udah menjalani proses sampai dengan detik ini. Maksudnya gue dulu tahu banget gitu, I'm a strong woman, a dominant woman gitu kan. Kayak gue punya pasangan yang juga mendukung gue untuk berkarya. Pasangan gue adalah seorang feminis juga menurut gue gitu. Tapi ketika gue jadi seorang ibu berubah lagi. Yes, we love that character development. Tapi kayaknya pressure dari masyarakat untuk seorang ibu juga besar ya gitu. Kayak lo harus ngasih ASI lah misalnya gitu ya. Lo harus naro bayi lo di certain way gitu. Kok kayak gitu sih mbak? Kok gini sih? Kok gitu sih? Iya, tapi akhirnya gue malah justru menemukan that identity dan apa ya, mungkin bisa dibilang self acceptance itu justru pas gue udah jadi ibu. Karena gue tahu kalau gue nggak akan jadi perfect, tapi gue akan nyoba sebisa gue gitu. Karena every day is a challenge ketika jadi seorang ibu kan, apalagi gue juggling between work sama jadi seorang ibu, jadi seorang istri juga gitu. Jadi multitasker banget gitu. Dan akhirnya gue ngerasa pressure itu tidak hanya datang dari masyarakat, tapi pressure itu datang dari diri gue sendiri gitu. Gue punya this
apa namanya kayak ekspektasi yang perfect banget di kepala gue untuk seorang ibu tuh harus bisa gini-gini semua. Dan waktu awal-awal tuh kayak kalau gue nggak melakukan salah satu gue ngerasa gue gagal, padahal nggak juga kan gitu. Dan akhirnya gue menemukan identitas I'm very much secure dengan diri gue itu ketika ya udah gue menjalani sebisanya tanpa gue harus merasa less feminine, less this and less less anything. Ya udah jalanin aja gitu, karena emang at the end sengotot apapun gue ngasih tahu gue tuh adalah perempuan kuat gitu. At the end pas gue ngeliat anak gue, tapi kalau gue sih ngeliatnya I think putting labels atau putting words into what you are itu ya pressurize diri lo ya kan. Iya, suatu tekanan batin yang kayak sebenarnya udah hidup lo sebagaimana lo udah grow up, and then how you want to do it, what you think is right, as long as you're kind to other people, it doesn't matter if they judge you, because at the end of the day it's your life, it's your identity. It's like ya udah itu lo aja jalanin. Yes, I know. Kalau kayak meragukan gue gitu sih, Nes? Enggak, gue lagi gue gak meragukan, siapa bilang gue meragukan, justru kayak there. Oh my god. Pasti sama kamu. Aduh, ya intinya itu sih ya lo harus celebrating apapun femininity dan masculinity yang ada di dalam lo ya kan sih. Exactly. Semua orang punya sisi feminin dan semua orang punya sisi maskulin. Okay. Betul, dan mungkin everything in between as well, girl. Kayak just I think it's important to just like sit back, relax and enjoy the show. Enggak deh. Masa kayak sit back and then lo lebih kayak self introspection. I love doing that. Kayak introspeksi diri tuh salah satu hal yang gue lagi banyak lakukan sekarang untuk lebih tahu lagi sebenarnya gue tuh maunya apa dan gue kayak gimana. Karena again kayak identitas lo apalagi sebagai perempuan tuh pasti bakal berubah dengan berjalannya waktu. Apalagi dengan kayak life changing events gitu loh, kayak menikah, punya anak, punya cucu, itu kan kayak pasti roles lo tuh jadi beda-beda lagi. Iya sih, tapi lucunya ya kalau lo ngomongin soal introspeksi diri, gue tuh introspeksi diri kayak gue ngomong terus sama diri gue gitu ya. Tapi gue mencoba untuk mencari logika di balik apa yang gue lakukan, apa yang gue rasakan gitu kan. Almost all the time gitu. Tapi giliran hormon dan semuanya take over. Itu adalah suatu hal yang berbeza. Gue kira gue udah figure everything out gitu ya. Gue udah bisa nih. And then, comes the hormone imbalance. The hormone monster be like, you have to have a baby. Tapi it's part of being a woman menurut gue. Ada part yang imbalance itu, and that's okay karena itu hormonal ya rasanya kayak gitu kan. Maksudnya ya udah gitu. Itu jalanin aja. Waktu gue baru melahirkan dan tiba-tiba hormon gue kayak mood swings all the time. Ya udah gue coba ngasih tahu ke suami gue, Bo, please, Bo, gitu. I'm not myself. Jadi lo please jangan berhenti mencintai gue. Oh, cute. Oh my god, tapi I love that. Maksudnya kalau misalnya lo nggak aware atas apa yang sedang terjadi dalam diri lo, pasti bakal lebih sulit lagi ngekomunikasiin itu ke orang-orang tersayang lo ya nggak sih. Jadi kayak ya gue emang advokat untuk self awareness dan gue advokat untuk diri. Hormonal imbalance. Iya, hormonal imbalance. Ya, yang penting kita tahu kalau itu hormonal imbalance dan bukan lo yang gila. Iya. That's it. Ya, don't let your hormones define you. Okay. Well, that is a very interesting conversation. Yes, and kita punya interesting conversation lagi pastinya minggu depan. Jadi tungguin kita di Magna Talks Beauty. Bye guys. See ya.